Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas soal dan pembahasan tentang tes SKB bidan di tes CPNS. So, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan selanjutnya, seorang ibu hamil 32 tahun, G1P0A0, hamil 29 minggu, datang ke BPS dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, merah, segar, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 80 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, HU lemah dan pucat. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Solusio placenta. B. Placenta previa. C. Ruptur uteri. D. Abortus imminent. E. Abortus incomplete. Kita jelasin ya. Ini jawabannya adalah placenta previa. Kenapa placenta previa? Jadi placenta previa itu adalah kondisi ketika ari-ari atau placenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Selain menutupi jalan lahir, placenta previa dapat menyebabkan perdarahan hebat baik sebelum maupun saat persalinan. Jadi ini jawabannya yang B. Kalau solusio placenta apa? Nah, kalau solusio placenta adalah komplikasi kehamilan di mana plasenta terlepas dari dinding rahim bagian dalam sebelum proses persalinan. Nah, lepasnya plasenta ini dapat menyebabkan pasokan nutrisi dan oksigen pada janin itu menurun atau terhambat. Biasanya kalau solusio placenta itu perdarahannya ada yang keluar, ada juga tidak keluar. Jadi tetap ada di dalam rahim tapi sebenarnya tetap terjadi perdarahan. Biasanya penderita solusio placenta juga DJJ-nya mulai berkurang, kemudian ibunya juga kadang HB-nya turun karena terjadi perdarahan di dalam. Terus kalau yang lebih parah itu mengalami shock ibunya dan akhirnya meninggal ibu dan bayinya. Tapi kejadiannya ini masih rendah gitu. Ini kalau solusio placenta. Sedangkan ruptur uteri tadi sudah kita bahas, itu adalah robekan rahim ya. Biasanya ada tanda tanyanya, ada lingkaran Bendel. Kemudian kalau abortus imminent itu abortus yang mengancam, abortus incomplete itu abortus yang belum komplit. Jadi sudah terjadi sebagian besar janin itu sudah keluar tapi belum bersih. Itu abortus incomplete. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Seorang ibu hamil G1P0A0 umur 20 tahun datang ke klinik bersama suaminya untuk memeriksakan kehamilannya dengan keluhan pusing dan nyeri kepala, kadang-kadang disertai muntah dan penglihatan kabur. Setelah diperiksa bidan, tekanan darah 140/90, nadi 80 kali per menit, pernapasan 100 kali per menit. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? A. Hipertensi. B. Preeklamsi. C. Hiperemesis gravidarum. D. Preeklamsi berat. E. Preeklamsi ringan. Jawabannya adalah preeklamsi ringan. Kenapa? Karena tensinya masih 140/90. Jadi preeklamsi ringan itu biasanya tekanan darah itu di atas 140/90 mm Hg atau kenaikan diastoliknya 15 mm Hg atau lebih. Sedangkan protein urinnya 0,3 gram per liter atau +1 atau +2. Udim pada kaki jari muka dan berat badan naik 1 kg per minggu. Itu kalau preeklamsi ringan. Kalau preeklamsi berat ini tensinya 160/100 atau lebih. Jadi protein urinnya 5 gram atau per liter atau lebih dan oligouria atau jumlah urinnya sedikit.
Pertanyaan berikutnya, seorang ibu nifas berusia 26 tahun, pospartum 4 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Anaknya meninggal dunia setelah lahir lama. Persalinan 2 hari di mana sebelumnya ketuban telah pecah. Datang ke klinik dengan keluhan sejak 3 hari yang lalu mengalami panas, menggigil, luka perineum tampak kemerahan, bengkak, dan mengeluarkan pus dari hasil pemeriksaan TFU 2 jari di bawah pusat. Tekanan darah 100/60, nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah faktor predisposisi dari kasus di atas? A. Kondisi ibu lemah. B. Anak lahir mati. C. Distosia bahu. D. Partus lama. E. Robekan jalan lahir. Sebenarnya ini faktor predisposisi kalau kita lihat ya, dia itu kan infeksi nifas akibat ini. Kalau aku bilang sih robekan jalan lahir itu benar juga. Tapi partus lama juga benar kan? Di sini dilihat karena anaknya aja sampai meninggal setelah lahir lama. Kemudian dengan KPD. Nah, ini juga sama-sama bisa menyebabkan infeksi. Kayaknya sih dari semua pilihan ini jawabannya adalah yang D. Kenapa aku pilih partus lama? Karena kalau robekan jalan lahir aja sebenarnya itu tidak selalu mengakibatkan infeksi nifas. Tapi karena dia udah merobek jalan lahir, terus partusnya lama, ketubannya juga udah pecah duluan, persalinannya selama 2 hari dan ditolong oleh bukan nakes, jadi itulah yang menyebabkan ibu ini mengalami infeksi nifas. Jadi kayaknya jawabannya yang D deh. Oke, kita nomor 15. Seorang ibu hamil berusia 26 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke rumah sakit bersama suaminya. Dengan keluhan perdarahan sedikit, mengeluh mual, muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, TFU 3 jari di bawah pusat, balotemen negatif, DJJ negatif. Manakah tindakan yang tepat dilakukan untuk penanganan kasus di atas? A. Kuretase, kemoterapi, histerektomi, histerotomi, E. Evakuasi vakum. Nah, untuk ini jawabannya adalah yang E, dikuret. Jadi sebenarnya ini cukup hanya untuk dikuret aja. Nah, itu dia contoh soal dan pembahasan tes SKP Bidan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.